Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Gas Mulia. Saya Desi Amanda Putri. Saya Eliza Dwi Putri Susanto. Saya Febi Silariani. Saya Indah Yunita Sari. Di sini kami akan mempresentasikan atau menjelaskan materi mengenai gas mulia. Adapun yang akan kami bahas kali ini, yang pertama teori atau pengertian gas mulia, yang kedua sejarah gas mulia, yang ketiga unsur-unsur gas mulia, yang keempat sifat-sifat gas mulia, yang kelima reaksi-reaksi gas mulia, yang keenam kelimpahan gas mulia, yang ketujuh pembuatan gas mulia, dan yang kedelapan kegunaan dan dampak gas mulia. Pada bagian A, teori atau pengertian gas mulia. Gas mulia adalah grup elemen kimia dengan sifat-sifat yang sama di kondisi standar, semua tidak berbau, tidak berwarna, dan monoatomik dengan reaktivitas yang sangat rendah. Mereka ditempatkan di grup 8A di tabel periodik, yang sebelumnya dikenal dengan grup 0. 6 gas mulia tersebut terdapat di alam dengan bentuk helium, neon, argon, kripton, xenon, dan radon yang bersifat radioaktif. Sifat-sifat gas mulia bisa dijelaskan dengan baik dengan teori modern tentang struktur atom. Valensi elektron kulit luar mereka dianggap penuh, memberi mereka sedikit sekali kesempatan untuk berpartisipasi dalam reaksi kimia dan hanya beberapa ratus senyawa yang telah disiapkan. Titik didih dan titik leleh gas mulia mempunyai nilai yang dekat, berbeda kurang dari 10 derajat Celcius atau setara dengan 18 derajat Fahrenheit, yang mengakibatkan mereka berbentuk cairan dalam jangkauan suhu yang pendek. Neon, argon, kripton, dan xenon didapatkan dari udara menggunakan metode mencairkan atau mengembunkan gas dan penyulingan. Helium biasanya terpisah dari gas alami, dan radon biasanya diisolasi dari penguraian radioaktif dari elemen radium yang terurai. Gas mulia mempunyai beberapa aplikasi penting di industri seperti penerangan, pengelasan, dan perjalanan angkasa luar. Pada bagian B, sejarah gas mulia. Tahun 1894, seorang ahli kimia Inggris bernama William Ramsay mengidentifikasi zat baru yang terdapat dalam udara. Sampel udara yang sudah diketahui mengandung nitrogen, oksigen, dan karbon dioksida yang dipisahkan. Ternyata, dari hasil pemisahan tersebut, masih tersisa suatu gas yang tidak reaktif atau inert. Gas tersebut tidak dapat bereaksi dengan zat-zat lain sehingga dinamakan argon. Dari bahasa Yunani, argos yang berarti malas. 4 tahun kemudian, Ramsay menemukan unsur baru lagi, yaitu dari hasil pemanasan mineral cleverit. Dari mineral tersebut terpancar sinar alfa yang merupakan spektrum gas baru. Spektrum gas tersebut serupa dengan garis-garis tertentu dalam spektrum matahari. Untuk itu, diberi nama helium, dari bahasa Yunani helios yang berarti matahari. Pada saat ditemukan, kedua unsur ini tidak dapat dikelompokkan ke dalam golongan unsur-unsur yang sudah ada oleh Mendeleev karena mereka memiliki sifat berbeda. Kemudian, Ramsay mengusulkan agar unsur tersebut ditempatkan pada suatu golongan tersendiri, yaitu terletak antara golongan halogen dan golongan alkali. Gas mulia pertama ditemukan pada tanggal 18 Agustus 1868 oleh Pierre Janson dan Joseph Horman Lockyer. Ketika sedang meneliti gerhana matahari total, mereka menemukan sebuah garis baru di spektrum sinar matahari. Mereka meyakini itu adalah lapisan gas yang belum diketahui sebelumnya. Lalu mereka menamainya dengan helium.
Bagian C, unsur-unsur gas mulia. Yang pertama, helium. Helium adalah unsur kimia yang tak berwarna, tak berbau, tak berasa, tak beracun, hampir inert, monoatomik, dan unsur pertama pada seri gas mulia dalam tabel periodik dan memiliki nomor atom 2. Helium adalah unsur kedua terbanyak dan teringan di jagat raya. Sebagian darinya terkandung di udara dalam konsentrasi sampai 7% volume. Helium dimurnikan dari udara oleh proses pemisahan suhu rendah yang disebut distilasi fraksional. Yang kedua, neon. Neon adalah suatu unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang Ne dan nomor atom 10. Neon termasuk kelompok gas mulia yang tak berwarna dan lembab atau inert. Zat ini memberikan pendar khas kemerahan jika digunakan di tabung hampa atau vakum discharge tube dan lampu neon. Sifat ini membuat neon terutama digunakan sebagai bahan pembuat tanda atau sign. Yang ketiga, argon. Argon adalah unsur kimia yang memiliki simbol Ar dan nomor atom 18. Argon membentuk 1% dari atmosfer bumi. Nama argon berasal dari kata Yunani yang berarti malas atau yang tidak aktif. Sebuah referensi untuk fakta bahwa elemen hampir tidak mengalami reaksi kimia. Oktet lengkap atau 8 elektron di kulit atom terluar membuat argon stabil dan tahan terhadap ikatan dengan unsur-unsur lainnya. Yang keempat, kripton. Kripton adalah unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang Kr dan nomor atom 36. Yang kelima, xenon. Xenon adalah unsur dengan lambang kimia Xe, nomor atom 54, berupa gas mulia, tak berwarna, tak berbau, dan tak ada rasanya. Xenon diperoleh dari udara yang dicairkan. Xenon dipergunakan untuk mengisi lampu sorot dan lampu berintensitas tinggi lainnya. Yang keenam, radon. Radon adalah suatu unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang Rn dan nomor atom 86. Radon juga termasuk dalam kelompok gas mulia dan beradioaktif. Radon terbentuk dari penguraian radium. Radon juga gas yang paling berat dan berbahaya bagi kesehatan. Radon tidak mudah bereaksi secara kimia, tetapi beradioaktif. Radon juga adalah gas alami atau senyawa gas terberat adalah tungsten hexafluorida WF6. Pada suhu dan tekanan ruang, radon tidak berwarna, tetapi apabila didinginkan hingga membeku, radon akan berwarna kuning, sedangkan radon cair berwarna merah jingga. Bagian D, sifat-sifat gas mulia. Yang pertama, sifat fisik. Berdasarkan sifat fisiknya, gas mulia memiliki titik leleh dan titik didih yang sangat rendah. Titik didih dan titik leleh unsur-unsur gas mulia lebih kecil dari suhu kamar atau 25 derajat Celcius, sehingga seluruh unsur gas mulia berwujud gas. Titik leleh dan titik didih unsur-unsur gas mulia dari atas ke bawah atau helium ke radon akan semakin bertambah seiring dengan bertambahnya massa atom dan jari-jari atom. Kerapatan atau densitas unsur-unsur gas mulia juga akan semakin bertambah dari atas ke bawah. Yang kedua, sifat kimia. Unsur-unsur gas mulia memiliki konfigurasi elektron yang stabil karena semua elektron pada kulit terluarnya sudah berpasangan atau penuh. Hal ini menyebabkan gas mulia cenderung sulit bereaksi dengan unsur lainnya. Konfigurasi elektron yang stabil ini juga menyebabkan gas mulia biasa digunakan sebagai penyingkatan konfigurasi elektron bagi unsur lain. Contohnya Ne 1s2, 2s2, 2p6, Ar 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Konfigurasi elektron Ar dapat disingkat menjadi Ar Ne 3s2, 3p6. Na 1s2, 2s2, 2p6, 3s1 dapat disingkat Na Ne 3s1. Selain kedua sifat tersebut, terdapat sifat umum, antara lain
tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa, sedikit larut dalam udara, memiliki elektron valensi 8, dan khusus untuk helium, elektron valensinya 2. Molekul-molekulnya terdiri atas satu atom atau monoatom. Reaksi-reaksi gas mulia. Gas mulia adalah gas yang sudah memiliki 8 elektron valensi dan memiliki kestabilan yang tinggi. Tetapi, gas mulia pun masih bisa bereaksi dengan atom lain, karena tidak ada semua subkulit pada gas mulia terisi penuh. Contoh, Ar, Ne, 3s2, 3p6. Sebenarnya atom Ar masih memiliki satu subkulit yang masih kosong, yaitu subkulit D. Jadi, Ar, Ne, 3s2, 3p6, 3d0. Subkulit 3d0 masih bisa diisi oleh atom-atom lain. Berikut adalah beberapa contoh reaksi pada gas mulia. 1. Argon. Reaksinya Ar solid ditambah Hf menjadi HaRF. Nama senyawa yang terbentuk adalah argon hidrofluorida. Senyawa ini dihasilkan oleh fotolisis dan matriks Ar padat dan stabil pada suhu rendah. 2. Krypton. Reaksinya Kr solid ditambah F2 solid menjadi KrF2 solid. Nama senyawa yang terbentuk adalah krypton fluorida. Reaksi ini dihasilkan dengan cara pendinginan Kr dan F2 pada suhu minus 196 derajat Celcius lalu diberi loncatan muatan listrik atau sinar X. 3. Xenon. Reaksinya Xe gas ditambah F2 gas menjadi XeF2 solid. Xe gas ditambah 2F2 gas menjadi XeF4 solid. Xe gas ditambah 3F2 gas menjadi XeF6 solid. Reaksi ini menghasilkan senyawa xenon fluorida. XeF2 dan XeF4 dapat diperoleh dari pemanasan Xe dan F2 pada tekanan 6 atm. Jika jumlah reaksi F2 lebih besar, maka akan diperoleh XeF6. XeF6 solid ditambah 3H2O liquid menjadi XeO3 solid ditambah 6HF aqueous. 6XeF4 solid ditambah 12H2O liquid menjadi 2XeO3 solid ditambah 4Xe gas ditambah 3O2 gas ditambah 24HF aqueous. Senyawa-senyawa xenon oksida. XeO4 dibuat dari reaksi disproporsionasi atau reaksi tereduksi yang kompleks dari larutan XeO3 yang bersifat basa. 4. Radon. Reaksinya Rn gas ditambah F2 gas menjadi RnF, membentuk radon fluorida dan bereaksi spontan. F. Kelimpahan gas mulia. Semua unsur gas mulia terdapat di udara, kecuali radon yang merupakan unsur radioaktif. Unsur gas mulia yang paling banyak terdapat di udara adalah argon yang merupakan komponen ketiga terbanyak dalam udara setelah nitrogen dan oksigen. Unsur-unsur gas mulia kecuali radon melimpah jumlahnya karena terdapat dalam udara bebas. Helium merupakan unsur terbanyak jumlahnya di alam semesta karena helium adalah salah satu unsur penyusun bintang. Helium diperoleh dari sumur-sumur gas alam di Texas dan Kansas, Amerika Serikat. Helium dapat terbentuk dari peluruhan zat radioaktif, uranium dan thorium. Udara mengandung gas mulia, Ar, Ne, Xe, dan Kr. Walaupun dalam jumlah yang kecil, gas mulia dari industri diperoleh sebagai hasil samping dalam industri pembuatan gas nitrogen dan oksigen. Pada bagian G, pembuatan gas mulia. Gas helium mempunyai titik didih yang sangat rendah, yaitu negatif 268,8 derajat Celcius, sehingga pemisahan gas helium dari gas alam dilakukan dengan cara pendinginan sampai gas alam akan mencair sekitar negatif 156 derajat Celcius, dan gas helium terpisah dari gas alam. Untuk menghilangkan gas oksigen dilakukan proses pembakaran secara katalitik dengan gas hidrogen, kemudian dikeringkan untuk menghilangkan air yang terbentuk. Gas neon yang mempunyai titik didih rendah negatif 245,9 derajat Celcius akan terkumpul dalam kubah kondensor sebagai gas yang tidak
terkonsentrasi atau tidak mencair. Gas kripton Tb sama dengan negatif 153,2 derajat Celcius dan xenon Tb sama dengan negatif 108 derajat Celcius mempunyai titik didih yang lebih tinggi dari gas oksigen sehingga akan terkumpul di dalam kolom oksigen cair di dasar kolom destilasi utama. Di tahun 1962, para ahli masih yakin bahwa unsur-unsur gas mulia tidak bereaksi. Kemudian seorang ahli kimia Kanada bernama Neil Bartlett berhasil membuat persenyawaan yang stabil antara unsur gas mulia dan unsur lain, yaitu XeVtF6. VtF6 ini bersifat oksidator kuat. Molekul oksigen memiliki harga energi ionisasi 1165 kJ per mol. Harga energi ionisasi ini mendekati harga energi ionisasi unsur gas mulia Xe sama dengan 1170 kJ per mol. Radon diperoleh dari peluruhan panjang unsur radioaktif U negatif 238 dan peluruhan langsung Ra negatif 226. Rn bersifat radioaktif dan mempunyai waktu paro yang pendek yakni 3,8 hari sehingga cenderung cepat meluruh menjadi unsur lain. Radon belum diproduksi secara komersial. Bagian G. Kegunaan dan dampak gas mulia. Helium, kegunaan sebagai tameng untuk mengelas. Dampak negatif jika digunakan campuran nitrogen dan oksigen untuk membuat udara buatan. Nitrogen yang terisap mudah terlarut dalam darah dan dapat menimbulkan halusinasi pada penyelam. Neon, kegunaan untuk pengisi bola lampu di landasan pesawat terbang karena Ne menghasilkan cahaya terang dengan intensitas tinggi apabila dialiri arus listrik. Neon cair digunakan sebagai zat pendingin. Dampak negatif keberadaannya yang di alam. Argon, kegunaan pengisi bola lampu karena argon tidak bereaksi dengan filamen. Dampak negatif tidak dapat membentuk campuran kimia sejati 2. Jumlah berlebihan menyebabkan keracunan pada tanaman. Kripton, kegunaan pengisi bola lampu blitz pada kamera. Dampak negatif, unsur kripton tunggal tidak menghasilkan dampak bagi manusia. Xenon, kegunaan mengisi lampu blitz pada kamera. Isotopnya digunakan sebagai reaktor nuklir. Dampak negatif, senyawa xenon sangat beracun karena oksidatornya yang sangat kuat. Radon, kegunaan untuk kegunaan terapeutik. Dampak negatif dapat menyebabkan kematian jika debu hasil peluruhan masuk ke jaringan paru-paru melalui jalur. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami mengenai materi dari gas mulia. Jika ada kekurangan, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.